wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Usman SPD MPD selaku fasilitator. Yang saya hormati Bapak Ahmad Subarkat SPD MPD selaku pengajar praktik. Perkenalkan, saya Datun SPD SD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Cilacap, dan rekan sejawat saya. Nama saya Afifah Palupe SPD, saya mengajar kelas 1 di SD Negeri Cilangsi 02. Ini saya akan melaksanakan coaching untuk supervisi akademik pada tahap pra-observasi. Selamat menyaksikan Bu Afi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Atun. Bagaimana kabar Bu Afi hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Bu Atun? Alhamdulillah baik juga Bu Afi. Seperti yang sudah saya utarakan beberapa hari yang lalu ya Bu Afi ya, bahwa saya itu akan mengadakan supervisi di kelas yang Bu Afi ampu. Nah, nanti di tahap supervisi ini nanti ada 3 tahapan ya Bu Afi ya, yaitu ada tahap pra-observasi, ada observasinya, kemudian nanti ada tahap pasca observasi, begitu Bu Afi. Nah, nanti di tahap ini, hari ini kita akan melaksanakan di tahap pra-observasi. Nah, di tahap pra-observasi ini ya Bu Afi ya, nanti kita saling diskusi ya Bu, diskusi mengenai nanti pembelajaran yang akan Bu Afi laksanakan di tahap observasi. Kemudian nanti kita saling berbagi ilmu ya Bu Afi ya, mungkin ini untuk meningkatkan kemampuan dari Bu Afi sendiri. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Atun. Saya benar-benar mengucapkan terima kasih bahwa jenengan mau mensupervisi pada pembelajaran kelas 1 saat saya mengajar. Harapan saya di kemudian hari atau saat kita besok supervisi, saya dapat menjadi guru yang lebih baik dan kita dapat merencanakan pembelajaran dengan sesuai dengan tujuan. Begitu Bu. Ya. Tapi untuk besok Bu Afi akan mengambil materi apa Bu? Sepertinya saya akan mengambil mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila. Itu nanti materi mengenai aturan yang ada di sekolah. Oh gitu ya. Ya. Tujuan pembelajarannya Bu Afi apa? Tujuannya itu ada 2 KKO. Yang pertama itu menganalisis aturan yang ada di sekolah, dan yang kedua adalah menerapkan aturan yang ada di sekolah. Tadi tujuan pembelajaran yang akan disampaikan Bu Afi itu adalah menganalisis ya peraturan yang ada di sekolah, dan siswa itu bisa mampu untuk menerapkan peraturan yang ada di sekolah. Nah, kemudian area pengembangannya itu bagaimana Bu Afi? Untuk area pengembangannya, saya ingin murid-murid saya itu benar-benar tahu dengan cara menganalisis aturan yang ada di sekolah dan dapat menerapkannya, sehingga siswa-siswa yang ada di SD itu dapat menerapkan dan mengamalkan dari aturan yang ada, kemudian tercipta suasana sekolah yang tertib, damai, dan teratur seperti itu Bu. Oke, tujuan pembelajaran yang sangat bagus sekali itu ya Bu Afi ya. Iya betul. Oke, yang selanjutnya Bu Afi itu ingin anak-anak itu bisa paham ya tentang aturan-aturan yang ada di sekolah ya Bu Afi ya. Nah kemudian di situ kan ada 3 kategori fokus nanti dalam observasi. Yang pertama adalah tentang lingkungan belajar dari murid, kemudian ada proses belajar yang efektif, dan yang ketiga itu ada asesmen dan juga pengembangan. Nah yang akan Bu Afi kembangkan itu yang mana Bu Afi? Saya akan mengembangkan kepada cara saya dalam memandu proses belajar yang efektif Bu Atun. Oh kayak gitu. Nah tadi untuk memperoleh proses belajar yang efektif itu ya, kira-kira strategi apa yang Bu Afi terapkan nanti di kelasnya? Strategi yang akan saya terapkan di kelas yaitu saya akan membuat modul yang berdiferensiasi serta sesuai dengan KSE Bu Atun. Tapi tadi pada RPP, Bu Afi tadi mengungkapkan pakai RPP yang berdiferensiasi dan KSE ya Bu Afi ya. Diferensiasi apa yang Bu Afi akan tonjolkan di situ? Ya, saya akan mengambil 2 macam diferensiasi. Yang pertama yaitu proses. Saya menggunakan media pembelajaran yang ada audio dan visualnya, sehingga apabila anak memiliki gaya belajar audio saja itu dapat menangkap, dan kemudian yang pintar untuk tentang visual juga bisa menangkap.
Kemudian untuk KSE-nya saya mengambil mengenai kesadaran sosial, kemudian keterampilan untuk berelasi, dan kemudian ada satu lagi yaitu agar siswa dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab begitu. Oh iya, sangat bagus sekali ya apa yang sudah dikembangkan itu ya Bu Afi ya. Ya. Kemudian kira-kira ada kendala nggak yang dihadapi oleh Bu Afi sendiri? Iya, menurut saya karena ini untuk anak kelas 1 itu memang belum begitu ahli untuk dapat berdiskusi dengan siswa lain. Jadi menurut saya hal yang akan menjadi kendala adalah siswa kesulitan dalam berdiskusi dan akan memerlukan waktu yang agak lama. Itu Ibu. Gitu ya. Ya. Berarti fokusnya tadi sama waktu mungkin ya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira ada nggak di gambaran Bu Afi untuk mengatasi dari hambatan atau kesulitan tadi yang Bu Afi hadapi? Kendala atau hambatan yang menghadapi Bu Afi itu tadi tentang manajemen waktunya ya untuk anak-anak ya. Iya. Mungkin sudah tergambar belum di apa yang Bu Afi ini, kira-kira solusinya bagaimana? Untuk solusinya menurut saya guru harus berperan aktif dalam kegiatan diskusi. Jadi jangan sampai ada anak-anak yang kurang fokus sehingga dapat membuat waktu itu berjalan tidak efektif begitu Ibu. Dan saya juga akan meminta bantuan dari rekan untuk selalu mengingatkan bahwa sekarang pukul berapa, untuk mengingatkan selalu bahwa ada waktu yang harus kita kejar begitu. Oh iya, sangat bagus sekali ya itu ya solusinya dari Bu Afi sendiri. Berarti tujuan awal kita berdiskusi pada siang hari ini sudah tercapai ya Bu Afi ya. Ya seperti ini sudah. Semoga besok pada saat pelaksanaan observasi bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terima kasih untuk Bu Afi untuk waktu yang sudah disediakan. Ya, sama-sama Bu Atun. Terima kasih, saya juga mendapatkan wawasan yang baru. Demikian tahap pra-observasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Atun. Bagaimana kabar Bu Afi hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bu Afi? Alhamdulillah kabar saya juga baik Bu Afi. Boleh saya minta waktunya sebentar? Apakah Bu Afi berkenan? Iya Bu, saya berkenan. Alhamdulillah anak-anak sudah pulang, jadi waktu saya sudah senggang. Oke, begini Bu Afi, hari ini saya ingin mengajak-ajak ngobrol Bu Afi yang ngobrol santai saja. Ini terkait dengan pembelajaran yang kemarin Bu Afi sudah laksanakan ya Bu Afi ya. Nah, seperti yang kemarin saya sudah utarakan ke Bu Afi, hari ini kita akan melaksanakan proses pasca observasi ya Bu Afi. Iya Bu. Ini Bu Afi, saya ingin tanya sama Bu Afi. Bu Afi ingin dapat apa dari
pada siang hari ini? Iya Bu, sebenarnya saya ingin sharing mengenai pembelajaran observasi yang telah saya lakukan kemarin. Dimohon nanti Ibu dapat memberi solusi tentang pembelajaran yang telah saya lakukan, bagaimana kelebihan dan kekurangan jika saya ingin tahu, begitu Ibu. Oh ya, insya Allah siap ya Bu Afi ya. Gimana perasaan kemarin Bu pada saat setelah observasi kemarin? Perasaan saya alhamdulillah lega karena observasi kemarin berjalan dengan lancar. Alhamdulillah pembelajaran yang saya lakukan bisa lebih baik dari pembelajaran yang sebelumnya, begitu Ibu. Oke. Nah, kemarin kan pada saat tahap pra-observasi itu ya, Bu Afi sudah punya sebuah permasalahan dan Bu Afi juga sudah punya solusinya. Gimana kemarin Bu? Sudah dijalankan atau belum solusi yang Bu Afi ungkapkan itu? Iya, kemarin masalahnya yaitu perkiraan waktu diskusi akan lama karena saya mengajar kelas 1. Saat kegiatan diskusi saya khawatir bahwa anak-anak tidak dapat melaksanakan tugas dengan waktu yang sudah ditentukan. Alhamdulillah kemarin saya sudah meminta bantuan kepada teman untuk dapat mengingat saya saat kegiatan diskusi. Jadi masalah ini dapat terselesaikan, kami dapat melakukan pembelajaran tepat waktu, begitu Ibu. Terkait RPP-nya gimana kemarin Bu Afi? Ya, alhamdulillah kemarin saya sudah membuat RPP yang berdiferensiasi proses dan memuat KSE Ibu. Untuk diferensiasinya saya ambil yang proses, itu termuat anak-anak itu agar dapat melaksanakan pembelajaran saat mengisi LKPD. Cukup baik Bu Afi. Kemarin pada saat observasi itu apakah dalam pembelajaran itu tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan Bu Afi itu sudah tercapai Bu Afi? Iya Bu Atun, kemarin saya mengambil 2 tujuan pembelajaran secara garis besar. Yang pertama mengenai analisis aturan yang ada di sekolah, dan yang kedua adalah menerapkan aturan yang ada di sekolah. Saya sudah melaksanakan pembelajaran dan alhamdulillah tujuan itu telah tercapai Bu Atun. Oke. Nah, terus boleh diceritakan nggak kemarin dalam pembelajaran itu kan Bu Afi merencanakan ya RPP-nya itu diferensiasi sama KSE. Boleh diceritakan kemarin bagaimana prosesnya itu Bu Afi? Iya, kemarin RPP yang saya buat itu mencakup ada KSE dan pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran yang berdiferensiasi yang saya muat, yaitu mengenai proses pembelajaran. Di situ saya masukkan dalam kegiatan diskusi siswa. Kemudian poin yang kedua yaitu mengenai KSE. Di sini saya mengambil beberapa aspek. Yang pertama kesadaran sosial, yang kedua keterampilan berelasi, dan yang ketiga adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pada kesadaran sosial, saya itu benar-benar mengamati ada siswa yang dapat meminjamkan pensil saat temannya tidak membawa, kemudian dapat menyediakan kursi saat teman membutuhkan kursi. Kemudian pada keterampilan berelasi, saya dapat mengamati saat anak-anak itu melakukan kegiatan diskusi. Jadi mereka dapat saling membantu dalam menemukan pendapat dan untuk dituliskan di LKPD-nya tersebut. Kemudian aspek yang ketiga adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Di situ saya lihat anak-anak berani maju dan melaksanakan presentasi dengan baik. Pada kegiatan itu anak-anak dapat mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas tugasnya, begitu Ibu. Oke. Ya, saya juga kemarin sudah melihat ya Bu Afi ya tentang pembelajaran yang Bu Afi laksanakan itu untuk KSE-nya sudah benar-benar terlihat, kemudian diferensiasinya juga keputusan yang bertanggung jawab. Di situ saya lihat anak-anak berani maju dan melaksanakan presentasi dengan baik. Pada kegiatan itu anak-anak dapat mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas tugasnya, begitu Ibu. Oke. Begini Bu Afi, untuk pembelajaran yang kemarin sudah dilaksanakan Bu Afi itu KSE sudah benar-benar terlihat nyata ya Bu Afi ya. Kemudian untuk diferensiasi juga itu sudah bagus sekali.
Kalau misalnya ini ya Bu Afi ya, kalau misalnya itu untuk diferensiasinya itu ya, kemarin saya lihat itu di LKPD-nya masih sama ya Bu ya, seperti itu ya. Iya, kemarin ini ada koreksi juga dari saya bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu harus memuat banyak gaya belajar siswa. Nah, kemarin saya baru menggunakan satu, yaitu hanya menjodohkan saja. Seharusnya ada visual, kemudian ada yang pandai berbicara juga harus menceritakan aturan yang ada di sekolah. Bagi yang menguasai visual, mereka juga harus menjodohkan gambar. Kemudian bagi yang suka mendengarkan juga mereka harus mendengarkan dan kemudian menulis, begitu Ibu. Oh iya. Oke Bu Afi. Nah, dari yang tadi sudah Bu Afi ungkapkan seperti itu ya, adakah mungkin yang ingin Bu Afi tingkatkan lebih lanjut? Mungkin Bu Afi? Ya, saya ingin meningkatkan pengetahuan saya mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Itu nanti saya dapat mempelajari dan membaca serta menambah literasi saya dengan cara mengikuti KKP. Di sana nanti saya dapat berdiskusi tentang hal itu, kemudian saya dapat membaca di Google, dapat mencoba membuka di YouTube, dan tidak lupa sekarang sedang marak-maraknya ada PMM, yaitu platform Merdeka Mengajar. Nanti di sana juga pasti ada materi mengenai pembelajaran yang berdiferensiasi, begitu Ibu. Oke, sangat bagus sekali ya Bu Afi ya. Kira-kira kapan Bu Afi akan memulainya dan butuh waktu berapa lama Bu Afi? Insya Allah secepatnya saya akan memulai. Dan untuk mempelajari hal yang baru, kira-kira saya membutuhkan waktu 6 bulan. Oke, Bu Afi. Nah, kira-kira Bu Afi itu ada nggak orang yang bisa menyemangati Bu Afi untuk belajar? Orang yang selalu menyemangati saya dan belajar adalah Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Parkin SPD. Kemudian tidak lupa juga teman-teman rekan guru yang selalu memberi masukan kepada saya, Ibu. Kalau boleh tahu, ada lagi yang mungkin bisa kita diskusikan? Sepertinya sudah cukup Ibu, karena solusinya sudah terpecahkan. Oke. Jadi kalau boleh saya tahu, apa kesimpulan obrolan kita pada siang hari ini? Jadi kesimpulannya, pembelajaran yang saya lakukan itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu sudah menggunakan media yang bervariasi dan juga membuat KSE serta pembelajaran yang berdiferensiasi. Tapi di sini hal yang masih kurang yaitu mengenai pembelajaran diferensiasinya, yaitu dalam LKPD kurang bervariasi karena kita harus mengikuti gaya belajar anak yang bermacam-macam gitu Ibu. Jadi LKPD-nya tidak hanya satu tentang menjodohkan, itu hanya membuat visual saja Ibu. Oke, gitu ya Bu Afi. Terima kasih untuk obrolan kita kali ini ya. Demikian tahap pasca observasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.